rekam nggih. Kanca-kanca sing dereng saged nderek kersane mirsani rekamanipun ngoten. Oke, ya. Nggih, kula awiti Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Darmadi yang pada malam hari ini akan berbagi ilmu dan juga wawasan kepada teman-teman di Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini tidak lupa tentunya kita bersyukur pada Allah. Kita diberikan sekian banyak nikmat yang ketika kita mencoba menghitungnya maka tiada mampu kita akan menghitung karunia dan juga nikmat dari Allah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kembali atas inisiatif dari Pak Witono menghadirkan teman-teman yang kemarin terpilih menjadi calon pengajar praktik dari Kabupaten Wonogiri untuk bersama belajar tips ataupun trik supaya nantinya kita bisa berhasil. Langkah kita nanti tidak terhenti, tapi nanti bisa lancar sampai dengan finish. Dan atas inisiatif Pak Witono juga, pada malam hari ini menghadirkan Pak Darmadi yang sekilas tadi saya menyimak pembicaraan dari beliau adalah berasal dari Temanggung. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti bisa dikenalkan terlebih dahulu oleh Pak Witono. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan kita di malam hari ini, tidak ada salahnya perjumpaan kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu ini kami hantarkan langsung pada Pak Witono untuk memandu jalannya kegiatan ngobrol santai pada malam hari ini. Monggo Pak Witono, wekdal kula aturaken dumateng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan tentunya kepada Bapak Darmadi yang pada malam hari ini berkenan untuk bersama-sama kami di Kabupaten Wonogiri dalam rangka sharing pengalaman yang barangkali nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman di Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentu puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita tetap sehat, senantiasa sehat, kemudian diberi keberkahan, berkahan ilmu, sehingga apa yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baiklah Bapak Ibu, seperti halnya satu hari yang lalu, kita mengundang beberapa teman yang memiliki pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program guru penggerak, di mana kita akan menghadapi tes atau seleksi tahap kedua, yaitu wawancara dan praktek mengajar. Sebelum kita memulai, perlu kiranya saya perkenalkan tamu kita hari ini. Beliau adalah Pak Darmadi. Pak Darmadi dulu kuliah S1-nya di UNES, kemudian S2-nya mungkin juga di UNES. Untuk sarjana yang lain, beliau nanti akan cerita atau mungkin kesempatan yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau pernah menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Temanggung di bidang pendidikan. Beliau menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Mungkin juga cukup lama, mungkin lebih dari 5 tahun. Mungkin bisa cerita. Banyak hal yang beliau miliki sehingga tentu sharing ini juga bisa lebih luas. Perlu saya sampaikan kepada Pak Darmadi, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kami pernah komunikasi, bahwa sharing hari ini adalah fokus pada persiapan untuk menghadapi tes tahap kedua, yaitu wawancara dan kegiatan praktek. Barangkali nanti Pak Darmadi bisa memberikan gambaran lebih luas tentang tugas
kami nanti, utamanya persiapan untuk sampai pada tugas seperti yang dilakukan oleh Pak Darmadi. Tentu nanti ada pengalaman yang berharga yang bisa kita petik, yang bisa kita gunakan untuk kayak sana supaya nanti ketika proses tes kita banyak tentang beliau sendiri maupun pengalaman-pengalaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah yang hormati teman-teman negeri. Sama sekali belum. Oh. Ya. Ya, dari jenengan terus itu saya share ke teman-teman yang lain. Oh, GG. Ya, jadi informasi awal malah dari Pak. Dari saya. Ya karena saya ingat SMP-nya SMP Purwantoro ya, Jenata? Ya, ya. Berarti kan bukan orang lain itu loh, tidak mungkin sama-sama ya. Saya yakin besok tak tekaki baik lah. Gitu. Terus teman-teman saya di tempat juga ada, hanya memang malam ini harus tak pertimbang. Ya nek mereka berkenan. Nah, kalau berkenan, nek sing Mbak Rejo ora berkenan gitu. Karena memang mungkin saya yakin akan untuk internal ya. Kalau mungkin nanti teman-teman menginginkan ya nanti kan tak cerita nanti. Jadi dalam hal ini saya juga orang lainnya. Kebetulan saya C-nya sudah menjadi PP kan begitu. Sudah. Kalau kemarin CPP, sekarang kata calon memang sudah saya nikmati beberapa lalu. Saya PP angkatan kedua, ya. Pengajar praktek angkatan kedua, dan kalau dari istilahnya angkatan pertama dulu pendamping, kan mulai saya diberi nama pengajar praktik, Nah, mungkin juga sama dan dengan bahwa upaya kita itu pada akhirnya kita mesti tunduk ketentuan yang Maha Kuasa. Nah, saya sangat bersyukur bertemu dengan Pak Widono, teman-teman. Tadi ada Bu Retno, ada Bu Fatun Kasana, dan ada yang lain-lain yang tadi belum muncul, belum bisa saya simak suaranya. Yang terakhir tadi si Mas yang ngatur IT, ya. Mas yang ngatur IT, dan ada 30 itu termasuk sangat hebat, ya. 30 calon pengajar praktik itu berarti kan yang akan lulus CGP di Wonogiri dengan mudah 30 kali 5, Pak Wid. CGP-nya itu. Oh, ya. Kali 5 cerita 30 kali. Nah, biar saya nuruti dawuh panjenengan, ya. Saya santai aja nggih. Oke.
Iya, santai saja. Saya juga kalau pakai laptop kadang sok ngadat masalahnya sinyalnya, sehingga saya mohon izin pakai HP. Ya. Oke. Kalau pakai laptop kadang-kadang gerundan-gerundut. Demi pertemuan ini saya pakai yang bisa lebih siap sinyal. Yang pertama, untuk urusan proses CPP ini, sampai nanti hilang P-nya, bahkan sampai menjadi PP itu memang salah satu yang sangat dibutuhkan adalah akses jaringan internet. Ya. Kalau kondisinya masih seperti ini, antara fase yang sedikit ya, tentang jaringan itu wis kita gemrobyos. Apa saya yakin teman di pengalamannya saya lah, jauh saya. Oke. Tetapi yang namanya seleksi mesti Pak Witono jenenge seleksi ya tetap mbok sak double mental mikir, Iya. double tetap mikir. Nah, yang pertama kunci yang pertama adalah cek akan yakin betul bahwa jaringan internet kuat. Oke. Kemudian harus ada backup, baik itu listrik, jaringan internet maupun kalau tidak pakai sambungan langsung ya kuotanya, ya, kuota paket datanya kan betul yang saya ikuti sampai pun tetap masih virtual, Nah, saya mengucapkan selamat dan senang dan berbangga teman-teman di Wonogiri sampai 30 itu pendaftar semua atau ada yang belum berkesempatan? Itu Ada banyak informasi yang tidak? tidak lolos, Pak. Banyak yang Ada tidak yang lolos. tidak lolos ya? Ada. Ya. Berarti jenengan termasuk 30 lah. Setelah 30 dari bisikan yang memang pinilih, ya. Yang memang pinilih. Dan itu harus membuat penjelasan bahwa yang 30 ini memang layak lolos di antara teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan. Nah, maka kebanggaan saya sekali lagi semangat teman-teman di Wonogiri untuk berkiprah di pendidikan itu memang harus saya acungi jempol ya. Secara umum ya Solo Raya lah. Solo Raya. Temanggung itu bukan saya merendah tidak, tapi kalau Temanggung masih spot-spot. Tapi kalau Solo Raya kan sudah sangat merata. Sudah sangat merata. Jadi saya saja hanya 4 ya Pak Wid. Ya. Yang lolos itu hanya 4. Tapi saya tidak tahu pendaftarnya berapa. Hanya 4. Jadi di Temanggung ini sekarang PP-nya baru ada 5. Ya. Satu angkatan 1, yang angkatan 2 saya berempat. Ya. Saya berempat. Jadi teruslah jaga semangat. Ada pas administratif selesai kan, sudah terlewati dan ada teman-teman yang belum berkenan melewati. Itu yang harus siapkan. Nah, urutan tidak salah waktu saya, urutannya itu simulasi mengajar, kemudian wawancara, atau praktek mengajar, kemudian wawancara. Tapi kan kemarin saya tidak ingat isi surat yang pertama, apakah wawancara dulu baru praktek mengajar atau bagaimana, tapi intinya kan sama lah. Sudah mulai menjadwal atau sudah ada jadwalnya di kemarin yang di undangan itu antara tanggal kan harus mengunggah RPP ya. itu tanggal 24 sampai 9 Juni. Oke. Tanggal 1 sampai 17 itu nanti mulai wawancara ini. Tapi jadwal detailnya belum tahu, Pak. Nah, jadwal detail itu nanti akan penjenengan peroleh ketika sudah mengunggah B, sudah dikonfirmasi, sudah mengunggah RPP maksud saya. Ya. Sudah kirim RPP, sudah dikonfirmasi. Nanti jenengan akan mendapatkan simulasi mengajar hari maupun jamnya. Hari maupun jamnya. CP ini diminta konfirmasi. Disediakan jadwal bisa ikut apa
tidak. Gitu. Kalau saya karena memang sedang tak perloke ya, apapun gitu. Tidak usah ganti jadwal. Pokoknya apa pandemi saka Gusti Allah ya ditampa gitu. Salah satu apa ya, menunjukkan bahwa kita ini serius gitu. Walaupun saya yakin juga memang punya kepentingan lain, tapi kalau sudah ikut kan nggak boleh kalau kita menduakan. Hanya memang saran dari Pak Direktur, hanya ada 2 yang bisa disarankan boleh membatalkan itu. Hanya pas bareng CPNS dan PLPG. Gitu. Jadi justru itu dulu. Kalau pas bareng tes CPNS dan PLPG, ya milih yang tes CPNS dulu. Atau ikut PLPG dulu. Gitu. Tapi kalau yang lain, selama masih diweling untuk tidak mundur. Gitu. Bahkan kalau sudah langkah berikutnya memang ada surat pernyataan tidak boleh mundur. Oh ya. Jadi mulai sekarang dengan cerita saya ini teman-teman harus mulai semakin mantap dan tidak lagi pikiran mendua. Tidak lagi mendua. Mungkin Pak Wuno, Bu Puspatun adalah motor-motor penggerak yang bisa ayo-ayo mengubarkan semangat teman-teman. Karena kan apalagi kalau di Wonogiri banyak pendaftar, kemudian yang lolos baru 3, itu yang sangat bagus. Dan menurut saya yang juga masih miskin pengalaman itu banyak sekali pengalaman baru yang akan kita peroleh. Ya. Banyak sekali. Kita sudah turun jurang itu, burung apa itu nanti masuk di alam yang beda lagi seperti ini, alam guru penggerak jika belajar. Nah, untuk RPP saya waktu itu membuat RPP sederhana. Bahwa orang lain mengatakan RPP 1 halaman atau halaman itu menganggapnya ya RPP yang sederhana, walaupun karena itu tetap dari sisi konten komponennya kan begitu. Waktu itu saya ya mau hanya 1 berapa halaman itu, lalu saya unggah, ya. Tapi di situ kan diberi saran yang ada pilihan. Nanti kalau sudah membuka webnya pilihan temanya itu ada pilihan sesuai dengan mapel masing-masing. Misalnya jenengan IPS, nanti ada tawaran temanya di webnya itu, silakan buka. Mau pilih jenjang SMP misalnya, terus temanya apa saja, itu boleh pilih salah satu baru dibuat RPP. Tidak diwajibkan tapi diberi pilihan. Nah, pilihannya apa? Kalau saya waktu itu pilihannya yang saya paling merasa menguasai, paling seneng pas mulang kuwi. Gitu loh. Ya. Itu salah satu strateginya. Jadi orang seneng tok neng ya menguasai gitu. Jadi ya kadang ya senengnya oleh walaupun orang kudu menguasai itu. Tapi urusan ini pengalaman ya, Pak. Nah, urusan ini seneng tapi kudu menguasai. Atau walaupun menguasai tapi tetap harus seneng. Gitu. Ya. Tetap harus, karena kan nanti akan bisa terbaca aura ekspresinya ketika kita tampil di hadapan kamera untuk praktek mengajar. Jadi ketok seneng apa ora, seperti malam inilah kita ngobrol ngeten iki, nek ora seneng dan memang ora tidak dunianya kan urusan kan ya setengah-setengah. Beda saling ikut, saling terlibat ngobrol kan setengah-setengah. Oke, jadi untuk RPP saya dan temanya pertama tema yang saya paling menguasai, kemudian dipertimbangkan untuk waktu 8 menit itu kita bisa melaksanakan. Karena disediakan waktu simulasinya itu 10 menit kalau tidak salah. Simulasi mengajar 10 menit. Nah, saya punya terjemahan yang namanya simulasi. Tetap paket komplit. Ya. Tetapi ringkes kan begitu. Tetap paket komplit tapi ringkes. Jadi kaya wayangin nek wayang iki ora jejeran tok terus bubar. Ya ono jejeran, ono goro-goro, ono penutup. Yes. Gitu. Ya.
Nah, maka saya upayakan tetap ada dari persepsi sampai refleksi pasca evaluasi. Ya, refleksi pasca evaluasi. Nah, kemudian yang 2 menit itu biasanya untuk tanya jawab, bukan pakai wawancara loh ya. Tanya jawab khusus praktek mengajar itu, khusus simulasi. Asesornya ada 2. Asesornya 2, biasanya kode nomor asesornya itu. Ya, ada yang mau menyebutkan namanya, menyebutkan asalnya, tapi ada yang tidak. Ya, rezeki jenengan dari Wonogiri ada asesor yang ikut misalnya. Ya. Rasa nganggo nomor kode wis apal lah jenengan misalnya. Ya, itu seperti itu. Tapi waktu saya betul-betul orang baru semua yang menghadapi saya. Belum pernah kenal, walaupun Temanggung ada asesornya. Temanggung ada asesornya. Ya. Jadi apa itu yang tentang praktek seperti itu, teman-teman dan Pak Witono. Jadi prakteknya itu mungkin edaran juga ada 10 menit. Ya. Prakteknya 10 menit. Apa itu? 8 menit untuk simulasi, kemudian 2 menit untuk wawancara. Atau kemungkinan ada juga yang 15 menit, 10 menit untuk simulasi, 5 menit untuk wawancara. Tapi kita diberi waktu, kalau tidak salah di Zoom itu setengah jam. Diberi waktu di Zoom itu setengah jam untuk toleransi lah, persiapan, mungkin gangguan sinyal atau apa itu setengah jam. Karena yang namanya seperti itu, saya juga punya pengalaman. Lali akun baru tak ganti, begitu masuk akun orang lain. Jadi asesor tidak nyebut saya. Terus gemrobios dewe Pak Wid. Saya mengembalikan akun saya itu apa? Passwordnya itu lupa. Wis kemringet dewean itu. Nah, itu hal seperti itu ya memang harus disiapkan betul. Nah, waktu saya memang saya ngerepoti di tempat kerja agar saya lebih yakin bahwa di tempat kerja itu ada laboratorium komputer yang kemudian dari sisi kebutuhan internet untuk zaman sekarang ya sudah kuat lah gitu, sudah kuat. Tapi kalau yang bisa nggak apa-apa karena juga banyak juga yang melaksanakan di rumah. Tapi kan diminta di dalam simulasi mengajar itu diminta juga ada alat tulis. Jadi dibangun suasana kelas betul gitu loh. Itu dibangun suasana kelas walaupun tidak ada siswanya. Tapi kalau akan ada teman diperlakukan sebagai siswa kan tidak apa-apa, layak kameranya kan menghadap ke kita. Kemudian kan tidak terkena kamera. Jadi kameranya cukup satu saja. Tetapi diminta full body dari kaki sampai kepala itu terlihat ketika praktek itu. Ketika praktek mengajar itu diminta dari kaki sampai kepala terlihat dengan cahaya yang cukup, dengan pencahayaan yang cukup. Lalu ada papan tulis. Lalu ada papan tulis. Kalau proyektor malah tidak terlalu dibutuhkan. Yang dulu saya ikuti itu papan tulis. Ya. Yang saya ikuti waktu saya itu disyaratkan ada papan tulis. Sehingga tidak boleh seperti saya malam ini misalnya kita setengah tahun bisa pakai sarung gitu. Tidak boleh. Jadi full body harus kelihatan. Maka persiapan itu yang saya lakukan sekitar 1-2 hari sebelumnya. Jadi kayak harus syuting kayak harus syuting tenanan, ngomong syuting tenanan. Walaupun dipakainya itu 15 menit maksimal lah. Tapi jangan sampai kita gagal dalam persiapan karena kata orang bijak akan mempersiapkan kegagalan itu sendiri kan begitu. Jadi gagal dalam persiapan akan mempersiapkan kegagalan itu sendiri. Loh lah gitu lah.
oh jan iki ana papan tulis kok ora dienggo sepelek gitu, jangan sampai. Jadi ini bukan berarti saya guroni, tapi kita senengi dengan semangat teman-teman toh akan menjadi mitra-mitra saya juga, teman-teman kita juga bergerak bersama karena suksesnya program Merdeka Belajar itu termasuk program ini. Ini kan bagian dari seri Merdeka Belajar. Ya, untuk simulasi seperti itu, jadi asesornya 2. Yang satu biasanya membuka, memberikan pengantar sebagai moderator, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan setelah simulasi. Yang saya alami seperti itu. Pertanyaannya ya seputar mengajar, dari awalan sampai evaluasi. Yang saya ingat dulu pertanyaan dari asesor itu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi. Tapi kan saya tidak tahu, mungkin yang lain akan menanyakan apa, tapi masih seputar itu. Misalnya mungkin juga bagaimana merumuskan tujuan. Tadi ada dari peserta yang tanya contoh pertanyaannya itu, pas di room chat itu tadi saya baca sekilas. Nah, contoh pertanyaannya itu tadi saya diajukan pertanyaan fungsi evaluasi untuk apa saja. Kemudian ya tentu apresiasi yang kita terima itu bagian dari strategi lah asesor untuk membangkitkan semangat kita, tapi pada akhirnya juga tetap diberikan pertanyaan. Jadi itu yang saya kalkulatorkan tahapan seleksi simulasi mengajar. Tahapan seleksi simulasi mengajar. Nah, saya yakin teman-teman semuanya membagi waktu 10 menit untuk paket komplit itu bagaimana apa itu saya yakin bisa. Ya. Apa yang saya lakukan memang belum ada yang belum saya ceritakan, tapi tidak baik kalau saya ceritakan di sini. Ya. Bukan berarti tidak baiknya itu kok melanggar itu enggak. Tapi mungkin semua orang kan punya strategi sendiri-sendiri agar bisa bagaimana ya 10 menit itu. Ya. Karena waktu itu saya sendirian di ruangan itu. Ya, di satu lab komputer itu saya sendirian. Jadi saya dalam tanda kutip mengontrak satu lab komputer selama proses seleksi. Jadi yang tidak sering dipakai oleh teman-teman yang lain, tetapi akses internetnya kuat. Kemudian bisa juga pakai kamera eksternal Pak Wi dan teman-teman agar bisa lebih mudah mengatur ini jangkauan syutingnya itu. Karena kalau pakai kamera di laptop atau di komputer kan gotong-gotong komputer nek mindah-mindah kameranya ini kok kayak kita tekan dengkul tok diundurke kudu ngundurke komputernya kan begitu. Kalau kan ringan ya. Kamera itu kan ringan, tinggal kameranya yang dipindah-pindah sesuai dengan posisi ya. Nah itu sampai lantai saya itu saya beri tanda ya. Ini teorinya main drama teater ini Pak Wid. Jadi bagaimana memahami jangkauan apa itu kamera, jangan sampai kita nanti keluar dari ring terus gambar soalnya terlalu semangat tidak terjangkau oleh kamera. Kecuali kalau ada kameramen, tapi kan itu sebenarnya kok tidak disarankan lah terlalu mengada-ada. Jadi upayakan tetap kita punya space lah. Kita punya space untuk gerak kanan kiri, depan belakang, tapi tetap terjangkau oleh kamera yang satu saja itu. Nah, itu memang harus dicek minimal sehari sebelumnya diyakinkan. Nah, kalau saling bantu monggo, tapi saya yakin teman-teman di tempat kerja kan ya ada teman lain yang bisa diajak bandingan lah istilahnya. Diajak bandingan, diajak apa itu saling bantu itu saya yakin masih ada. Atau mungkin ada ahli IT yang masih muda-muda itu bisa dimintai bantuan. Ya, itu persiapan-persiapan yang salah itu.
Jadi memang gampangannya rada nyingkur kadonya, nyingkur keramaian sedelok ra apa demi hal yang memang sudah kita niatkan, ya. Hal yang memang sudah kita niatkan. Jadi, memang lebih lama persiapannya daripada pelaksanaannya pas simulasi mengajar itu. Simulasi itu maksimal 5 menit, tapi persiapannya itu yang memang harus yakinkan betul bahwa segala sesuatu peralatan itu memang siap dan tidak saling terganggu, ya, dan tidak saling terganggu. Kemudian boleh menyiapkan materi dengan paparan, boleh, atau mungkin misalnya dengan rekaman saja boleh. Ya. Kalau saya waktu itu dengan contoh baca puisi, saya perdengarkan suaranya saja, karena untuk membantu anak-anak mengapresiasi puisi. Tagnya ada, pura-pura saya bagikan tag, kemudian untuk membantu memahami, saya kuatkan dengan bacaan puisi. Kemudian kalau teman-teman yang di mapelnya itu ada keterampilan-keterampilan praktek, nah itu akan lebih mendukung kita untuk kita tunjukkan kemampuan kita. Puisi ya, saya sendiri yang baca puisi, gitu. Atau misalnya rekaman saya baca puisi itu dari sisi kalau kita menghadapi siswa kan siswa akan percaya juga. Asesor juga mungkin akan lebih percaya, oh ternyata memang guru ini punya kemampuan punya kemampuan untuk sesuai dengan mapel yang di bidangnya. Jadi misalnya guru bahasa Indonesia kan mau puisi raiso itu kan, ya walaupun tidak wajib, tapi setidak-tidaknya kan basic awal, ya, basic awal seperti itu. Itu kan yang pada kalau misalnya guru pendidikan agama Islam belum gitu misalnya. Tapi kalau mapelnya Pak, kalau saya tidak paham betul apakah materi-materi praktek secara fisik gitu Mas. Materi praktek secara fisik yang misalnya di tingkat SMP, nah itu mungkin hasil karya Pak Wi sendiri yang bisa ditunjukkan. Jadi bukan memberi contoh tapi menjadi contoh. Jadi siswa kan akan lebih percaya. Ini ada yang tanya di room chat, praktek mengajarnya itu menghadapi siswa atau menghadapi calon guru penggerak, menghadapi siswa Bapak Ibu. Jadi kita praktek mengajar di kelas real. Di kelas kita real sesuai dengan tugas kita. Bukan kelas CGP. Belum sampai ke kelas CGP. Tapi kita praktek mengajar di kelas sesuai dengan tugas kita sehari-hari. Termasuk kita milih kelas, ya boleh, milih kelas yang bukan kelas kita boleh, tidak apa-apa. Tapi kan, ya, ono sing luwih rasane gregete luwih kan mengapa kita pilih yang lain. Misalnya Pak Witi pilih praktek ngajar di TK pun boleh, tidak apa-apa. Tapi yo, apa ya ora ketok kakune misalnya gitu. Maka kalau saya yang sudah saya lakukan ya, saya melakukan tugas pada waktu saat saya bertugas secara dinas itu di mana. Jadi contoh misalnya pengawas, mungkin di forum ini juga ada Bapak Ibu yang punya jabatan fungsional pengawas, itu tetap harus praktek mengajar. Kalau pengawas lebih bebas milih yang mana, mau jenjang apa, kelas berapa. Tapi pertimbangannya yaitu, meskipun dibebaskan memilih, kalau saya pedomannya dua tadi, senang dan menguasai. Jadi betul-betul dari hati itu kita keluarlah ekspresinya, powernya itu bisa keluar. Ya, saya kira ini tahap demi tahap. Mungkin ada lagi chat pertanyaan atau langsung monggo kalau saya bisa ngaturi apa yang saya aturkan, tak atur kewis monggo. Oke, terima kasih Pak Darmadi. Jadi ini memang rangka ini menyiapkan untuk tes ini. Mohon nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk bertanya. Kami persilahkan. Ini Bu Uswatun kelihatannya berarti tidak ingin salah. Iya Pak. Saya Pak Witono. Tak mulai dulu aja biar yang lain juga bergerak.
Memang guru penggerak itu tidak boleh hanya bergerak saja. Harus menggerakkan. Ini kita bergerak di apa-apa ini Pak Darmadi. Salam kenal Pak dari Ujung Timur. Pak Witono ini anggota komite sekolah saya Pak. Oh gitu. Terima kasih Pak. Jadi hari ini tadi saya juga menerima telepon dari luar Jawa kalau nggak salah tadi. Itu kan tentang RPP. Jadi saya ulang lagi Pak, sampai kasusnya sampai hari ini. Parah juga. Jadi ketika saya Pak Darmadi ngirimkan pengumuman ke Pak Witono. Pak Witono menerima pertama kali dan saya juga menerima pertama kali itu dari Pak Witono. Oh gitu. Jadi luar biasa, insya Allah ini amalan nggak akan pernah putus. Nah kemudian karena memang schedule itu juga saya sepakat dengan Pak Darmadi bahwa kalau sudah mendapatkan sebuah kesempatan kita jangan melewatkan. Ya seoptimal mungkin gitu. Nah karena ingin optimal maka saya membagi waktu. Pagi saya buat RPP, siang harus sudah saya upload. Kemudian setelah itu saya melakukan evaluasi PPDB karena kebetulan SMA kan PPDB Jawa Tengah ya. Nah saya sudah jadi dengan PD-nya saya kirim ke Pak Witono, ke Bu. Ini saya kirim RPP-nya itu RPP sederhana, karena memang kita tidak boleh menyebutkan RPP 1 lembar, karena kadang sederhana pun juga tidak cukup 1 lembar gitu. Nah, kemudian setelah jadi saya upload, saya kirim ke Pak Witono sama Bu Retno, udah jadi nih, gitu, nih, contohnya kayak gini gitu. Nah, kemudian ada persepsi juga yang berbeda saat lain kesempatan gitu, bahwa yang kita unggah RPP praktik mengajar di depan siswa, tetapi RPP praktik mengajar ke calon guru penggerak gitu. Penggerak. Ya, puyeng juga ya akhirnya. Wah, tapi insya Allah kan nggak ada yang sia-sia, insya Allah nggak ada yang sia-sia. Hari ini tadi saya membuat lagi Pak dan sudah jadi, tapi tidak saya share. Sudah jadi saya membuat 2 gitu, desain RPP gitu. Ini tadi malam ini panjenengan yang diko bahwa mengajarnya untuk peserta didik. Saya pikir pola pikir saya adalah kita memberikan contoh kepada guru penggerak bagaimana mengajar, apa metode mengajar, strategi mengajar, penilaian dan lain sebagainya itu secara lengkap yang bagus, interaktif, memberikan contoh gitu ya, bukannya keteladanan guru terbaik. Jadi mungkin kita diminta untuk kalau mengajar seperti apa sih, nanti kan memberi contoh ke guru penggerak gitu. Nah, tapi karena seperti itu dan ternyata pada hasil pengumumannya itu di bagian bawah, sintak untuk RPP-nya itu adalah sintak untuk pelatihan pada calon guru penggerak, Pak. Jadi bukan langkah-langkah pada RPP guru mengajar di kelas untuk peserta didik. Ini tentu banyak juga teman-teman yang sebenarnya yang seperti apa sih gitu ya. Padahal waktunya sudah sangat mepet. Kemudian parahnya lagi yang kemarin sudah saya upload itu saya hapus. Saya hapus. Kemudian tapi saya tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Yang RPP untuk mengajar guru ini belum saya upload. Menunggu kepastian malam ini, Pak. Nanti kalau kita komitmen bareng, kelihatannya banyak yang bersepakat kalau guru mengajar di kelas ya, bukan kita mengajar ke karena kan kompetensinya nanti ujung tombaknya di guru penggerak. Gitu. Jadi itu Pak, mungkin bisa lebih menguatkan lagi antara template-nya dengan konsep kita nanti mendampingi guru penggerak ini kelihatannya cross line gitu Pak. Terima kasih Pak. Monggo, itu di chat juga ada pertanyaan Pak. Monggo dijawab langsung saja. Terima kasih Bu Fatur ya. Jadi dalam forum ini kan kita ngobrol dan semuanya tidak ada yang punya kewenangan berkeputusan kan, ini bukan rapat dinas.
Saya juga hanya mewakili Darmadi, ya. Saya mewakili Darmadi, teman-teman juga mewakili teman-teman CPP sebagai CPP. Sehingga kalau teman-teman dari Wonogiri meminta kepastian, jelas tidak mungkin saya akan bisa dan boleh, tidak boleh. Tadi kan saya cerita tentang pengalaman saya. Nah, Bu Uswatun ketika membuat RPP sudah ada link untuk memilih tema atau belum? Atau pokoknya membuat saja, Bu Us? Link untuk membuat tema, Pak. Iya, Di kan di ada pengumuman, menu. iya, iya. Itu Sudah setelah buka SIM? saya, iya, SIM PKB. Ini kebetulan saya Ya, juga buka, Pak. Ini, jadi ketika saya itu membuka SIM PKB, kemudian ada apa RPP saya gitu. ya, Kemudian saya unggah RPP gitu. Di situ ada pilihan jenjang SMA, mapel ya, apa, kelas ya, berapa. Makanya itu yang ya. menguatkan saya. Tapi Ya, berarti masih ada sama, Bu. nggih. Oh Masih ya. sama dengan yang saya alami waktu itu. Maka Hmm. yang waktu itu malah saya nggak ada wacana, baru kali ini malam ini saya mendapatkan wacana kok ada seleksinya sudah menghadapi CGP. Seleksi itu nggak ada menghadapi CGP. Hanya memang Nggih, kita nggih, selalu nggih. diingatkan, jenengan ini nanti akan menggerakkan teman-teman CGP atau mendampingi. Tapi pada waktu proses seleksi, kita belum sama sekali disinggungkan dengan menghadapi CGP. Maka yang saya buat RPP-nya juga RPP mengajar siswa di kelas sesuai dengan tugas kita. Ya kalau jenengan buka linknya, menu-menunya masih sama dengan yang saya terima waktu saya ikut seleksi di angkatan kedua. Ya, sehingga waktu itu nggak ada pikiran saya, nek, ya memang kalau itu mergani dirono informasi double. Saya ada informasi itu malah mantap saja. Yang saya buat RPP-nya adalah RPP sebagaimana tugas guru untuk mengajar anak-anak. Ya. Masalah apa itu yang mana atau yang mana. Tapi kalau saya sampai saat ini secara pribadi mantap, simulasi mengajarnya adalah simulasi mengajar di kelas sekolah, bukan kelas CGB, gitu. Bukan kelas CGB. Nah, kelas CGB itu nanti kalau sudah menjadi PB atau ketika kita sudah masuk tahap ketiga, seperti Bapak Ibu nanti lolos tahap 2 ini akan masuk tahap 3, itu sudah mulai kita didekatkan pada wacana-wacana CGB itu. Tapi kalau seleksi, ya memang kan kita nanti akan memberi contoh, maka ya kita harus pintar dulu mengajarnya, kan begitu, paling tidak dari sisi ukuran asesor itu. Sehingga kalau saya, ya sekali lagi, kalau saya waktu itu, dan kalau melihat link yang diceritakan Bu Uswatun Khasana untuk angkatan ketiga ini, saya kok berpikir masih sama dengan link yang saya ikuti di angkatan kedua kemarin, sehingga saya memilih praktek mengajarnya praktek mengajar siswa di kelas saya, gitu. Jadi bunyinya juga kegiatannya siswa, bukan CGP. Materinya juga materi-materi siswa. Nah, kalau kemudian ini menghadapi CGP atau menghadapi siswa, saya nggak bisa jawab. Tetapi saya hanya berpedoman, kalau Bu Uswatun menceritakan seperti tadi, bahwa masih ada menu jenjang dari TK sampai SMA, itu saya berpikir yakin masih sama dengan menu yang saya hadapi waktu itu. Dan waktu itu memang tidak ada wacana apa itu mengajarnya ngajar CGB. Karena waktu itu saya juga tukar pengalaman dengan yang sudah lolos angkatan 1. Ya tetap mengajarnya ngajar siswa. Simulasinya mengajar siswa. Dan ketika saya menghadapi asesor, juga tidak ada asesor itu wacana, ini sebenarnya mengajar CGP, Pak, bukan ngajar itu, enggak. Enggak ada singgungan seperti itu sama sekali. Jadi dari sisi jenjang yang saya pilih, mereka tidak ada keberatan itu. Istilah Jawanya orang genaki nek pakai simulasi mengajar saya ini salah, maksudnya Bapak ini mengajar CGB, mengapa kok mengajar siswa? Tidak seperti itu. Tapi dalam proses simulasi itu mereka ya memang itu yang mereka kehendaki atau yang dikehendaki oleh apa itu, oleh sistem atau oleh panitia
di Direktorat GTK. Karena kan asesor mesti disantiaji dulu istilahnya, biar ada persepsi yang sama gitu. Ngaten Bu Swatun yang Nggih, bisa Pak. saya Nggih. aturke jawaban Nggih, itu. Pak. Siap, Pak. Nggih. Makasih, Pak. Nggih. Mungkin ada lagi monggo. Monggo yang lain yang bertanya, silakan mumpung kita bisa ketemu dengan Pak Darmadi, ada pengalaman-pengalaman yang teknis bisa ditanyakan. Ini juga ada pertanyaan untuk Nggih. Bu Us dari Bu Wahyu yang Ya. dimaksud penting guru berbagi atau yang di PKB, Bu. Oke, makasih. Saya masuknya lewat alamat alamat yang ada di surat di pengumuman itu. Itu kan ada portalnya. Sebentar ya, saya buka dulu, nggih. Saya masuk di portalnya. Nah ini yang option nomor 4 kalau Ibu Bapak ngasih suratnya, sebelum melakukan simulasi mengajar, calon pengajar praktik diwajibkan menyusun RPP dan mengunggahnya pada portal guru berbagi. Ya, jadi di portal kita SIM PKB kita itu saat kita klik di situ nanti akan ada RPP saya gitu ya. Ketika kita klik di HTTP guru berbagi itu nanti ada 2 pilih. Kalau nggak salah kiri itu apa ya? Yang sebelah kanan itu guru berbagi pokoknya. Yang sebelah kanan guru berbagi. Nah, itu saya klik guru berbagi. Nah, di situ langsung muncul nanti portal RPP ya. Di situ sudah ada tata cara mengunggah RPP-nya. Sebenarnya kelihatannya mengunggah RPP ini seperti langkah-langkah yang dulu saat kita mau share untuk RPP yang sudah kita buat lain gitu ya. Nah, jadi kita unggah di situ, nanti ada langkah-langkahnya. Nah, semuanya sudah ada panduannya, judulnya apa, kemudian sasarannya siapa gitu. Memang di link berbagi, guru berbagi. Di suratnya itu, jadi saya langsung copy dan kemudian dipastekan di situ. Oke, Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain. Sambil menunggu yang lain, mungkin ada juga ada pertanyaan barangkali untuk bisa memberikan gambaran. Ini yang pernah saya alami. Saya dulu pernah juga praktik ketika dulu di Tanoto Foundation itu ada wawancara dan praktek. Diberi waktu 10-15 menit untuk praktek. Ini yang kadang-kadang merepotkan kita itu karena diberi waktu, sementara kita tidak menghadapi audiens real. Sementara perencanaan kita itu kan harus ada tahap-tahap yang Sinyalnya apa? Halo? Tes. Oke. Halo. Kadang-kadang memang tuntutan di dalam pembelajaran yang dikehendaki kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Saat kita pembelajaran seperti itu aktivitas kita kan minim. Atau minim. Sehingga ketika dipraktikkan, itu banyak kita memotong-motong waktu sehingga itu menjadi tidak menarik. Kalau misalnya memberi kesempatan kepada siswa, kemudian menanggapi siswa, itu kan akhirnya menjadi tidak ada. Kemudian langkah-langkah praktek tertentu, itu mestinya dilakukan siswa, tetapi kenyataannya kan tidak. Sehingga ini saya rasakan dulu ketika praktek. Lebih banyak ke siswa yang kita menjadi tidak berbentuk pembelajarannya. Karena itu perencanaan kita memang lebih banyak untuk siswa. Nah, ini mengatasi supaya alurnya itu nampak, kemudian pada hasil sampai refleksi itu dirasakan oleh penilai, itu trik tertentu, Pak. Supaya terlihat utuh.
guru itu kan ya pemain drama semua toh Pak Wid. Ya, coba nek jenengan misalnya di lab komputer atau teman-teman yang lain itu mempersonifikasikan komputer yang ada di hadapan kita itu sebagai siswa. Itu strategi yang saya lakukan gitu loh. Ya. Atau apa ya, cara yang saya lakukan gitu. Ya kebenaran saja nek aku emang sok noprak loh. Ngomong dhewe iki biasa itu loh. Nah, mempersonifikasikan yang bukan person itu kan memang perlu latihan. Nah, maka di samping persiapan teknis sarprasnya, teman-teman kalau yang belum terbiasa, silakan lakukan persiapan pelatihan. Gitu carane mulang ning kaya niki memang ono siswane padahal ya ora ono gitu. Padahal ya ora ono. Termasuk tadi pembelajaran yang bersifat pada siswa itu memang harus terasa. Saya waktu itu juga sampai sebut nama Pak Wid, nama-nama siswa itu walaupun mungkin itu sifatnya artifisial, tapi kan untuk menghidupkan suasana pembelajaran kita agar pembelajaran kita lebih hidup. Kemudian namanya juga artifisial, bagaimana kita menanggapi respon dari siswa, bagaimana memberikan kesempatan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran, memang kita harus apa ya tadi seolah-olah kita dalam suasana yang real begitu, seolah-olah dalam suasana yang real. Nah itu juga meskipun saya senang main drama, juga saya latihan Pak Wid, terutama latihannya apa untuk mematchingkan waktu ya. Oh ya. Mematchingkan waktu itu jangan sampai waktunya pas tapi menune mengkejaga 5 misalnya pada atau 9 menu. Nah, ini memang waktu itu ya saya simulasi betul. Simulasi prasimulasi. Kan kita bisa melihat diri kita sendiri. Karena ada kamera kemudian layarnya menghadap ke kita. Jadi besok juga sama. Pada waktu seleksi simulasi mengajar itu juga layarnya menghadap ke kita kan layar komputernya sehingga kita tahu posisi diri kita, gaya mengajar kita itu seperti apa. Jadi kuncinya memang harus bisa mempersonifikasikan yang bukan person. Apapun alat yang ada di hadapan kita. Tatapan dewe, jam-jam dewe gitu ya. Iya, termasuk tatapan mata kita itu memang seolah-olah ada siswanya. Ya. Memang seolah-olah ada siswanya. Termasuk juga gerak langkah kita. Jadi seolah-olah kita itu berada di kelas betul, kelas real. Ya kalau mau nyedai siswa yang ada di kanan, yang ada di kiri, yang di tengah. Tapi kalau ke belakang kita akan out of camp akhirnya. Maka ya tadi saya itu sampai menandai lantai itu agar langkah saya itu tetap masih sejauh-jauhnya kita moving ya dalam bahasa panggungnya. Sejauh-jauhnya kita moving itu masih tetap on cam. Gitu. Jangan sampai bocor. Ya maksudnya iki malah sing intinya aku yang paling boleh liwat ke kamera. Nanti ACC bingung ya. Nantinya bingung. Kalau kamera juga sulit kalau tidak ada yang mending pakai kamera tetapi dari sebelumnya kita setting. Nah, kalau ada temannya memang lebih mudah yang geser-geser kamera itu. Nah, setelah itu fix betul mungkin diberi tanda di mana posisi kamera yang pas, kemudian atas bawahnya. Seperti saya ini kan mungkin kurang pas ya karena memang alatnya saya hanya pakai HP, kemudian posisinya juga tidak di meja kerja. Ya. Jadi saya sampai ngatur seperti itu Pak Wid karena saya juga dulu pernah apa ya belajar produksi film, jadi paling tidak sebatas apa yang saya masih ingat itu saya lakukan. Ya, contoh misalnya jarak frame teratas dengan terlalu jauh. Karena kayak saya ini masih agak kurang dekat mestinya. Jadi antara baris paling atas ini kan, nah ini nih dengan kepala bagian paling tinggi dari kepala itu jangan terlalu jauh. Tapi juga jangan terlalu mepet. Ya. Nanti yang memandang itu akan kerepotan itu dari si editor. Kemudian kanan kirinya juga seperti itu.
Kalau gerak kaki kan gerak kemana-mana. Dan itu kan juga kan berpengaruh. Jadi maju mundur kita itu jangan sampai menghilangkan kepala kita. Gitu. Terus maju ngoyoyo jebule kita bulune tok medun. Ya. Itu juga nanti akan mengganggu asesor. Mungkin juga bisa mengurangi penilaian. Apa penilaiannya? Kita persiapannya kurang sip, kurang sadar kamera kan begitu kan kelihatan tadi, sehingga maju mundurnya itu harus tetap mengutamakan kepala kita yang masih bisa komunikasi. Kalau terpaksanya bagian tubuh bawah, gambar tubuh bawah kita kepotong, itu saya kira tidak terlalu, tapi ketika kita maju mundur jangan sampai bagian wajah kita tidak tersorot oleh kamera, tidak terekam oleh kamera. Nah ini rasan-rasan dari Pak Witono, mungkin juga ada yang lain yang sama, mungkin masalahnya, iya yo, menghadapi murid padahal rano muridnya kan gitu. Saya belum pernah mendengar apakah boleh menghadapi dengan teman bantu para siswa real atau gimana, itu saya belum pernah mendengar, tapi yang saya tahu dua angkatan teman saya yang angkatan pertama dengan saya itu tidak dengan murid. Ya seolah-olah ada muridnya gitu. Ya, oke. Seolah-olah ada muridnya tapi tidak ada muridnya. Ya kalau terima kasih Pak Darmadi. Jadi pengalaman itu kan memang pembuatan perencanaan belajar kita itu memang harus matang. Artinya kita berangkatnya dari praktik, kemudian baru menuangkan gabungan ya. Jadi ketika teks kita itu banyak yang perlu diperbaiki, ya nanti harus diperbaiki setelah praktek. Kita praktekkan sebelum praktek ya, sebelum. Makanya Bu Us, dicoba dulu. Saya kira ini Pak, saya kira saya itu ya gitu itu. Maksud saya kan besok kayak ganti pekerjaan lain. Maksud saya gini, setelah saya mencermati, ini kebetulan aksesnya bagus. Sebenarnya kita bisa mengirim beberapa RPP, karena ini pun bisa diakses oleh siapa saja. Iya kan? Jadi ya itu tadi, memang berbagai informasi itu kita terima secara reseptif, kembali kepada keyakinan masing-masing. Kalau mau berbagi 2, ya 2, kelihatannya saya akan mengirimkan 3, nanti yang dipilih yang mana gitu aja lah, ada yang versi murid, ada yang versi guru gitu. Ya betul. Jadi memang untuk guru berbagi itu memang untuk berbagi, artinya pengalaman kita membuat perencanaan dari guru berbagi. Tetapi untuk kepentingan tes itu tentu kan kita pilih yang siapkan sesuai dengan langkah-langkah apa sintak-sintaknya, mungkin juga apa gerakan. Oke, saya kira ini hal teknis yang sangat penting bagi kita, informasi dari Pak Darmadi. Halo, monggo dari Mas Rizka. Monggo Mas Rizka, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanggapi dari Batu. Halo, Mas Rizka. Iya, Pak. Oke, jadi ini seputar persiapan kita untuk menghadapi ujian kedua, karena ini praktik. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darmadi. Jangan sampai kita gagal dalam persiapan, karena kalau kita gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan dalam sesungguhnya. Iya. Oke, saya kira begitu. Banyak hal yang perlu disampaikan. Tentu teman-teman pengen menggali pengalaman yang lain berkaitan dengan persiapan kita. Monggo, saya beri kesempatan untuk yang lain. Langsung buka mic. Mungkin Bu Wahyu Widiati, monggo untuk ikut juga berkontribusi. Halo Bu Wahyu. Oke,
Oke, monggo yang lain yang mungkin ingin menggali hal teknis untuk persiapan. Pripun, sudah cukup? Nggih, Pak Wid. Oke, Untuk yang simulasi tentang RPP itu mohon maaf Bu Uswatun Hasanah, memang di dalam portal guru berbagi itu memang kita bisa berbagi macam-macam lah hasil karya Nggih. guru itu. Tetapi jangan sampai kita malah memberikan pilihan pada asesor. Oh, enggak, ya. Ya, paham Ya, saya, enggak. itu strategi yang perlu dihindari, Bu. Ya, Bukan berarti saya melarang, tapi untuk resep saya itu kok kurang bagus, misalnya seperti itu. iya. Malah Nggih, Pak, asesor paham. itu kan ingin menguji kita bahwa yang kita yakini yang mana gitu. Jangan malah kita lah Iya. Bapak milih mana, itu nanti akan malah sedikit mengurangi persepsi asesor terhadap kita. Sehingga kalau punya banyak memang harus dibagikan ke forum guru berbagi, salah satu portalnya itu salah satu. Tapi yang harus penjenengan atau kita yakini bersama yang akan saya pakai untuk simulasi mengajar yang ini. Iya. Gitu. Sehingga kalau tidak salah itu memang ada 2 portal Bu Uswatun gini ya, tadi ngendiko yang satu lupa. Iya. Yang satu memang khusus untuk kepentingan itu. Lalu memang ada syarat selain dikirim ke itu, memang RPP itu harus dikirim ke berbagi atau portal-portal yang nanti akan yang link dengan direktur guru, yang link dengan direktorat guru. Hanya apapun simpulannya, kalau boleh saya menyarankan, jangan memberikan pilihan pada asesor. Kita ini setuju untuk bisa dari sistem akan menu pilih jenjang mana, tema, materi apa, sehingga kita harus dengan pilihan kita. Gitu. Itu Pak Wid untuk yang tahap simulasi. Barangkali teman-teman mudah-mudahan tidak ada banyak pertanyaan karena sudah semakin mendapatkan gambaran. Kalau keputusan bukan forum untuk membuat keputusan ya, karena kita saling sharing. Kalau keputusan mungkin kalau ada kekurangan jelasan itu kan ada narah hubungnya di menu SIM PKB itu. Dilanjut tahap yang kedua tentang wawancara ya. Oke, kalau sudah cukup saya kira untuk yang wawancara. Monggo Pak Darmadi, langsung mawon. Yeah. Nah, wawancara itu intinya ya, teman-teman kan sudah mengunggah tulisan yang banyak itu ketika seleksi tahap awal. Itu ya Pak? Ya. Intinya akan dikonfirmasi tentang yang jenengan tulis itu. Ya. Sehingga kuncinya apa? Kalau yang jenengan tulis itu memang jenengan alami, pasti ketika wawancara tidak akan kerepotan. Ya. Paling kerepotannya itu noto mental kita ketika menghadapi asesor saja. Dan ini aku yang ngalami kabeh, tapi gandeng dioyak, dikejar, malah dadi lali kabeh gitu. Tapi paling tidak akan terasa lah kalau yang memang kita alami dengan yang kita nulis itu dibuat-buat, itu pasti akan terasa ketika wawancara. Tapi enggak. Yang saya alami tidak meleset dari apa yang kita tulis kok. Tidak meleset dari apa yang kita tulis di IC itu terutama. Ya. Karena asesor itu sudah membaca apa yang kita tulis. Karena kan di sana kan mungkin juga diundi saya mendapatkan Pak Witono misalnya. Terus mesti asesor akan diberikan tulisan karya-karya Pak Witono yang sesuai dengan permintaan di menu itu, ya, termasuk yang lain. Sehingga syukur kalau kemarin yang penjenengan tulis itu penjenengan dokumentasikan dulu dalam bahasa tulis. Kalau saya waktu itu memang tidak sempat, jadi langsung nulisnya di menu itu, di online tag itu. Ya. Yang saya tanya pada yang angkatan 1, wawancaranya seputar apa nggih? Ya yang kemarin ditulis itu ternyata memang seperti itu. Kemudian akan dikonfirmasi mungkin tekniknya atau mungkin buktinya. Bahkan sampai kadang ditanya sampai tanggal dan tahunnya, Pak Wid. Ini orang meden-medeni tapi ya memang saya pernah ditanya itu. Ya. Minimal tahunnya, misalnya ini, jenengan membuat
kelompok atau forum ini itu tahun berapa. Masih ingat teman-teman jenengan itu, jadi supaya betul-betul ditelisih gitu. Jadi dan saya yakin teman-teman ini memang orang-orang hebat, tidak mungkin akan menulis yang tidak dialami. Karena kan kemarin yang dimintakan pengalaman tuh, pengalaman menggerakkan, pengalaman bekerja sama dengan orang lain. Hampir semuanya pengalaman lah. Termasuk pengalaman kepemimpinan. Itu seperti itu. Sampai disuruh nyebut nama betul waktu itu. Ya. Orang-orang yang berada di misalnya di organisasi, ya organisasi itu teman-temannya siapa saja gitu ya. Iya. Misalnya saudara berada di posisi apa? Ya. Misalnya sekretaris lah, ketuanya siapa? Terus ketika mengadakan seminar ini yang jenengan tulis itu tahun berapa? Gitu. Ya. Itu sampai seperti itu. Maka ini orang meden-medeni, tapi karena ini untuk kesiapan. Ya. Syukur orang ditanya seperti itu malah alhamdulillah. Tapi paling tidak kan siap. Hanya saya matur itu karena saya yakin yang teman-teman tulis kemarin mesti yang pernah dialami semua. Sehingga menyebut ke kancane ming siji ya mesti kelingan memang alami. Ya. Nek ndak ngalah organisasi ini di alam maya ya penyebut jenenge le wis ketok to. Tinggal ngeling-eling soyo, tapi kalau memang kami betul kan, oh hanya Victor waktu itu yakin, sana nanti juga percaya. Nah yang memang lebih lama wawancaranya daripada simulasi mengajarnya. Wawancaranya kalau tidak salah ya sekitar seminggu. Nah, nanti juga ada jadwal khusus wawancaranya. Oh ya, tidak langsung Pak berarti. Tidak langsung berjarak. Kalau waktu saya itu sekitar 1 minggu, tapi juga kadang mengalami penundaan atau apa itu. Ada simulasi dalam wawancara, ada pemandunya. Nanti ketika menerima jadwal, misalnya Bu Suwati sudah terima jadwal atau belum, saya tidak tahu karena sudah mengunggah. Kalau sudah dikonfirmasi, nanti akan menerima jadwal, lalu ada, jenengan akan diberi pemandunya siapa, dengan kontaknya siapa gitu. Nah, kalau ada kesulitan, dengan komunikasinya dengan pemandu itu. Misalnya, saya sudah gabung ke Zoom kok nggak dibuka-buka, mungkin malah yang belum, ya atau gabung. Jadi, kalau sudah tahap ini nanti ada pemandunya, langsung ditulis di jadwal itu. Mungkin pemandunya per daerah atau peserta saya kurang paham. Tapi mendapatkan pemandu cepat-cepat dicatat nomor kontaknya dan agar kalau ada sesuatu itu langsung bisa komunikasi. Karena ternyata ada manfaatnya, saya juga memanfaatkan untuk kelancaran seleksi waktu itu. Itu saya sempat molor ketika masuk ke link, saya sudah masuk tapi kok asesornya belum masuk. Ya kan kita wadule karo sapa, enggak ada petunjuk kanan kiri kecuali dengan pemandunya. Itu kalau jenengan bisa buka di HP lebih dicatat di HP, kalau buka di komputer disimpan langsung dicatat di HP baik manual maupun secara copy paste kan bisa. Syukur sebelum ada masalah kita nyambung silaturahim dulu. Itu akan lebih bagus sehingga sudah sambung rasa antara kita dengan calon pemandu kita itu. Jangan ketika kita ada masalah baru perkenalkan nama saya Darmadi. Oh, bantuan kok saya bermasalah saya ini hal yang ya enggak apa-apa, tapi akan lebih utama kalau kita kula nuwun dulu sebelum kita membutuhkan bantuannya karena memang sudah resmi beliau adalah pemandu yang disediakan untuk kita. Itu Pak Wid untuk wawancara. Memang yang akan ditanyakan adalah seputar yang kita tulis. Waktunya sekitar setengah jam kalau wawancaranya. Tapi diberi waktu 1 jam. Waktu di Zoom-nya itu jadwalnya. Oke, terima kasih Pak Darmadi. Banyak sekali informasi yang sampai pada kita. Untuk teman-teman, monggo nanti bisa dipelajari lagi apa yang ditulis. Jadi lebih baik dicetak, kemudian dibaca, kemudian juga hal-hal detail
disiapkan untuk nanti sebagai bahan wawancara. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu dan harus segera jawab, kadang-kadang kan ngarang kalau gitu. Nah, itu. Ya. Jadi kunci yang pertama mantep baik jawab. Mantep yang bener gitu. Oke, nanti bisa dilihat lagi apa yang pernah ditulis, jika nanti kita akan dikonfirmasi dan nanti nyambung. Untuk saya memang karena ya baru selesai kan, jadi masih ketika nulis, jadi ya pengalamannya justru saya tumpahkan di situ. Namun demikian juga semua sudah terekam, artinya sudah bisa saya cetak, saya baca-baca ulang, kemudian nanti kalau saya membaca poin ini kira-kira yang akan ditanyakan seputar mana saja, memang harus kita persiapkan. Oke, Bapak Ibu. Yang ditanyakan ini, yang paling membanggakan di antara sekian kegiatan menggerakkan orang lain itu yang mana? Terus alasannya apa? Tuh. Jadi yang paling terkenang ketika misalnya ketika saya menggerakkan teman-teman GMP Kabupaten Wonogiri, alasannya apa? Karena emang tugas kita kan menjadi bagian dari program guru penggerak, sehingga harus yang dikejar itu bagaimana kita meresonansi teman-teman di sekitar kita. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Kita sudah sekarang jam 21:04, tidak terasa kita sampai 2 jam membersamai kegiatan ini. Pak Darmadi sudah banyak cerita. Mungkin sebelum kita akhiri, ada sesuatu dari teman-teman mungkin. Kalau sudah cukup, sudah tuntas, pertemuan malam hari ini sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan sebagai persiapan untuk menghadapi tes atau ujian tahap kedua. Kepada Pak Darmadi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan membersamai kami. Ini semoga menjadi amal jenengan. Amin. Hal yang sangat bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Darmadi, ada sesuatu yang disampaikan. Monggo Pak Darmadi. Matur nuwun. Jadi sekali lagi saya ikut bangga, melu seneng banget dan kagum bahwa di Wonogiri ada yang diberi kesempatan 30. Mesti di antara sekian lebih dari 30 orang yang ada yang lain yang belum berkesempatan, maka sekali lagi bersama teman seprofesi, teman-teman profesi memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menimba pengalaman, sekaligus memberikan pengalaman kita kepada teman-teman kita, terutama calon guru penggerak. Dan sesuai yang saya alami, Pak Wid, teman-teman di Wonogiri seangkatan dengan Pak Wid ini baru 1/4 lolosnya. Seperempat lolos. Nanti kalau lolos ini, seleksi simulasi dan wawancara, berarti setengah. Masih ada 2 kegiatan lagi yang lebih membutuhkan konsentrasi kita. Kalau yang simulasi dan wawancara kan fixnya itu hanya 15 menit dan 30 menit. Nah, nanti saya sangat berharap dan sangat yakin bahwa yang 30 orang ini nanti akan lanjut sampai itu sehingga hilang C-nya. Ya. Amin. Ya. Jadi nanti akan menyandang C itu nanti setelah ini lolos baru. Nah, tahap ketiga dan keempatnya itu pembekalan. Itu mari saya iki Mas Wid. Mari saya. Pembekalan itu yang tahap pertama itu 9 hari. 9 hari. Jadi saya ini ngadepi laptop terus wi. Ya. Saya ceritakan ya, saya bontot sanggup game suka ngomah, harus
sanggup bekal lah, karena saya rata-rata jam 9 malam baru pulang ya, ketika pembekalan itu. Rata-rata jam 9 malam dari jadi pembekalan tahap pertama itu 9 hari, tahap kedua itu kalau tidak salah 5 hari. Barulah itu 4 tahap kita lalui, dan kalau lolos nanti ada pengumuman, kemudian baru melaksanakan tugas sebagai pendamping, sebagai pengajar praktek selama 9 bulan. Dan ketika itu sudah bukan kontrak tapi menandatangani integritas untuk itu menjadi pengajar praktek selama 9 bulan minimal itu menandatangani fakta integritas. Ini gambaran ke depan saja, tapi tidak-tidaknya Bapak Ibu mendapatkan gambaran, oh berarti saya nanti akan banyak manfaat bagi teman-teman setidak-tidaknya 9 bulan ke depan setelah tahapan seleksi itu kita ikuti. Tahapan seleksi kita ikuti. Dan 9 bulan itu Pak Wid akan selalu piknik. Mengapa kali 5? Pengajar praktek itu nanti akan mendampingi rata-rata 5 orang CGP. Ya. Katanya sih aturannya sekarang antara 3 sampai 8, tapi rata-rata 5 orang CGP. Sehingga saya tahu kalau wilayah Wonogiri itu cukup jauh, walaupun hanya dalam kabupaten ya harus siap gitu Pak Wid. Misalnya dari Wonogiri Barat ke Wonogiri Timur berapa puluh kilometer misalnya pas dapat siap melaksanakan, karena memang sudah diniati dari awal. Saya kira itu dulu Pak Wid, nanti kita sambung sambil proses lewat media yang lain, tidak harus lewat Zoom, tidak apa-apa. Kalau setelah ini nanti ada teman-teman Wonogiri yang perlu silaturahim dengan saya tentang hal apa ya, kalau saya bisa monggo saja saya sampaikan apa yang saya tahu. Ngaten Pak Wid, dan segala kekurangan saya yakin mesti ya, tapi sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan teman-teman Wonogiri yang hebat-hebat. Mudah-mudahan lancar semuanya. Sekali lagi persiapkan dengan baik. Tidak usah malu untuk simulasi pendahuluan, misalnya latihan, karena memang untuk tujuan yang baik. Mekaten dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Witono. Pak Witono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, memang di wilayahnya luas, jadi kalau di Temanggung paling radiusnya kan dari pusat kota paling jauh 14 km ya, 15 km. Iya, kebetulan kan saya tinggalnya di Temanggung. Wonogiri itu kan memanjang dari utara selatan Pak, jadi dari ujung ke ujung itu lebih dari 110 km. Ada 25 kecamatan, dan ini mungkin yang seperti itu memang butuh pendamping yang seimbang. Oke, Pak Dramati, terima kasih atas sharing pengalaman pada malam hari ini. Banyak hal yang kita sama-sama peroleh dari perbincangan kita. Mohon maaf mengganggu aktivitas jenengan. Saya tarik. Terima sekali. Insya Allah suatu saat kita bisa ketemu di tempat kita di darat, situasinya belum memungkinkan. Dan kita pertemuannya memang hanya tidak direncanakan begitu. Ya. Memang kita belum diizinkan untuk bertemu secara langsung Pak Dramati. Insya Allah kita punya niat untuk bisa ketemu, syukur nanti di Semarang bisa ketemu dengan teman yang lain. Terima kasih, barangkali selama kami memandu dan berkomunikasi banyak hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf pada Pak Dramati juga teman-teman yang lain. Untuk forum hari ini saya kira sudah cukup. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Dharmadi. wabarakatuh. Terima kasih Pak Witono.
Pak Witono. Matur suwun Pak Oke, Harmadi. terima kasih Pak Darmadi, luar biasa ilmu dari panjenengan, banyak memberikan gambaran dan juga wawasan bagi kami di Kabupaten Wonogiri. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan kami juga dapat menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan ini nanti sampai Amin. akhir, Pak. Saya yakin Amin. bisa, saya yakin Oke, bisa. insya Allah, amin. Jaga Demikian kesehatan karena kita waktunya semua. juga sudah malam, Bapak Ibu, mohon maaf untuk kegiatan kali ini saya cukupkan. Kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.